Saya Haifa Aritanti dari absen 12. Saya Raditya Dilania Putri dari absen 27. Saya Siti Nurjana dari absen. Saya Kawasya Musara dari absen 14. Selamat malam. A few moments later. 1. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tanah, air, dan hutan. Dan sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Potensi sumber daya alam di Indonesia Sumber daya alam di Indonesia dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam hutan. Yang kedua, sumber daya alam tambang. Dan yang ketiga, sumber daya alam kemaritiman. A. Sumber daya alam hutan Mero. Hutan merupakan suatu area lahan lebih dari 6,25 hektar dengan pohon lebih tinggi dari 5 meter pada waktu dewasa dan tutupan kanopi lebih dari 30% berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebutuhan 2018. Fungsi kawasan hutan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan reproduksi. Kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produktif seperti kayu dan rotan. Pemanfaat hutan produksi dapat dilakukan setelah penerbitan izin pemerintah berdasarkan pada bentuk-bentuk pemanfaatan. Hutan hidup. Manfaat hutan hidup yaitu 1. Mengatur suplai air, 2. Mengendalikan erosi, 3. Mencegah banjir, 4. Mencegah laut, 5. Mempertahankan kesuburan tanah, dan 6. Energi untuk kehidupan manusia. Hutan konservasi dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam sendiri dibedakan menjadi kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan pelestarian alam diklasifikasikan menjadi kawasan nasional, kawasan taman wisata alam, dan kawasan taman hutan raya. Kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam memiliki ciri tertentu baik berada di daratan atau di perairan. Fungsi pokok kawasan suaka alam adalah untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Kawasan suaka alam dibedakan menjadi dua, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam dengan ciri-ciri berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang dilindungi. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam dengan ciri-ciri keunikan dan keanekaragaman jenis satwa. Kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dengan fungsi pokok memberi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memberikan manfaat sumber daya hayati dan ekosistemnya secara lestari. Kawasan pelestarian alam dibagi menjadi tiga, yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, serta Taman Hutan Raya. Kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dengan fungsi pokok, memberi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan
ekosistemnya secara lestari. Kawasan pelestarian alam dibagi menjadi dua, yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, serta Taman Hutan Raya.